Dan bagaimana proyeksi untuk perdagangan hari ini? Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kenji Putra Cahaya selaku Head of Business Development PT FAC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Kenji. Selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, Pak Dewi. Terima Baik, kasih Pak Kenji sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kemarin di Negara Gasam Gabungan ini volatilitasnya cukup tinggi Pak Kenji, meskipun di penutupan sesi kedua Indeks Harga Saham Gabungan ditutup di zona hijau dan tampaknya kembali ditarik ke atas. Nah, bagaimana Anda melihat proyeksi untuk perdagangan hari ini, sementara dari sisi sentimen data yang ditunggu oleh para investor yaitu terkait dengan inflasi Amerika Serikat juga sudah keluar, ternyata mengalami peningkatan jauh di luar perkiraan, tertinggi sejak 1990 lalu. Pak Kenji. Oke, jadi kalau dari IHSG ini memang cukup volatile. Untuk hari ini pun kita prediksi masih dalam tekanan untuk IHSG setelah sempat naik beberapa waktu belakangan. Terkait dengan inflasi AS, betul Pak Devi, ini memang jauh lebih tinggi dari perkiraan karena angka CPI yang sebelumnya perkiraan pasar itu di level 5,9% ternyata melampaui itu di 6,2%. Jadi itu yang menyebabkan salah satu rally tertinggi dari Wall Street sendiri juga berhenti itu kemarin karena memang sudah cukup tinggi, aksi profit taking juga sudah dilakukan oleh pasar juga. Sentimen atau IHSG sangat ngaruh sih Pak. Kalau memang ini akan berlanjut, tadinya kan diprediksi akan bersifat temporary aja untuk inflasinya sendiri. Tapi ini kemudian akan bisa awet sampai nanti The Fed ada kebijakan lagi untuk menaikkan suku bunga, baru diharapkan itu bisa menekan inflasi di US nanti. Baik, apakah Anda menilai dengan kenaikan inflasi yang cukup signifikan ini, The Fed akan lebih agresif untuk menaikkan suku bunga, lebih cepat dari perkiraan Pak Kenji? Iya, itu saya pikir salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh The Fed ya, yang paling cepat bisa dilakukan itu kenaikan suku bunga. Selain isu tapering off yang sudah mencuat di semester 2 tahun ini, tapi fokusnya sendiri lagi ini untuk meredam inflasi ini memang mereka harus mau tidak mau nanti in the end juga harus menaikkan suku bunga acuan untuk di US sendiri, Mas. Kekhawatiran gimana Mas? Kekhawatiran apa yang dialami oleh investor ketika kebijakan ini terjadi Pak Kenji? Oke, kalau sampai nanti The Fed menaikkan suku bunga itu kan salah satu after effect-nya adalah bisa mengangkat juga dari yield obligasi US sendiri. Nah, ini berimbas ujung-ujungnya kemana? Ke kenaikan dolar US sehingga akan membuat rupiah menjadi melemah, khususnya di dalam negeri. Jadi untuk stagflasinya itu juga ya bisa mendorong risk off lah Mas. Jadi ujung-ujungnya apa? Dolar ini kan nanti ujungnya akan menjadi sebuah safe haven. Nah, orang nanti akan switch lagi ke US dollar karena udah lebih aman gitu, dengan adanya kenaikan suku bunga juga. Baik, Pak Kenji, setelah The Fed mengumumkan akan melakukan tapering beberapa minggu lalu, tampaknya direspon oleh para investor. Skenario akan berjalan lancar sampai dengan akhir tahun, kemudian adanya momentum window dressing. Dengan rilis inflasi yang cukup tinggi di luar perkiraan, The Fed diperkirakan akan agresif menaikkan suku bunga. Ini akan mempengaruhi skenario tidak Pak untuk pergerakan indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun, atau hanya ini merupakan sentimen sesaat saja? Oke, kalau dari tapering sendiri kan isunya memang sudah mencuat sejak beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi market saya rasa juga sudah lebih siap sekarang, khususnya market dalam negeri atau domestik. Itu bisa dilihat dari kebijakan BI juga yang sudah menahan tingkat suku bunga kemarin di level 3,5%. Nah, untuk sentimennya sendiri nanti tapering off ini pasti akan ada impact karena kan yang ditakutkan tadi adalah keluaran arus dana asing dari dalam negeri untuk kembali ke negara-negara asal. Tapi seperti saya pernah mention sebelumnya juga, untuk arus dana asing sendiri kita juga masih belum kembali ke kondisi sebelum pra-pandemi gitu. Sebelum pra-pandemi, jadi memang untuk market domestik dan untuk pengaruh ke IHSG sendiri masih cukup baik karena kita harapkan untuk dana asing juga masih akan menetap lah ibaratnya di emerging country, salah satunya yang market Indonesia sendiri. Jadi kalau menurut saya untuk sesaat aja Mas, karena market sudah lebih ready.
Baik, kemudian data inflasi dirilis Pak Kenji. Proyeksi untuk The Fed akan mempercepat kenaikan suku bunga. Ini akan mempengaruhi skenario juga tidak, Pak? Kalau inflasi saya rasa akan berdampak cukup signifikan nanti ujung-ujungnya ke tekanan dalam negeri, di mana dengan tadi US dollar menguat akan membuat rupiah menjadi tertekan tadi. Kenapa? Karena memang sudah seperti kita tahu ya, saya belum bisa sebut pasca pandemi, tapi market mulai rebound dari domestik sampai global pun market mulai rebound. Ini salah satu tanda-tandanya ini akan terjadi inflasi. Tapi kita harus mengamati juga untuk strategi yang akan dilakukan The Fed selanjutnya, yang saya prediksi pasti akan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuannya untuk menahan inflasi di US sendiri. Baik, untuk jangka pendek Pak Kenji, seperti apa respon dari pasar domestik untuk perdagangan hari ini yang mungkin akan tercermin dari pergerakan indeks harga saham gabungan? Apakah tekanan masih akan terus berlanjut mengingat dari bursa Asia rata-rata mengalami koreksi dari informasi grafis yang kami sampaikan sebelumnya? Oke, untuk domestik sendiri masih akan dalam tekanan, Mas Devi. Jadi untuk at least sampai end of November ini kita masih cukup volatile sampai nanti menunggu momentum untuk window dressing, di mana foreign cash flow juga masuk untuk persiapan window dressing. Jadi saya rasa untuk November ini IHSG khususnya akan sangat volatile. Jadi untuk teman-teman investor bisa lebih concern ke short term trading, bukan long term. Baik, kekhawatiran inflasi juga tampak terlihat dari harga minyak, Pak Kenji, yang sebelumnya sempat mengalami penguatan dan kembali mencetak rekor. Data terbaru ini harga minyak mengalami pelemahan lebih dari 2,5%. Apakah ini juga akan memberikan dampak negatif, Pak, terhadap pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Kalau untuk harga minyak sendiri memang beberapa waktu yang lalu itu kan sudah menyentuh harga tertinggi lah ya, sempat menyentuh 84 atau 85 US dollar per barrel itu. Nah, ini alasan utamanya kan karena hubungan ke Amerika tadi mereka sudah cabut travel ban juga, itu menandakan bahwa ekonomi global mulai pulih. Hubungan ke IHSG sendiri kalau untuk harga minyak yang sudah mengalami koreksi sekarang saya rasa tidak akan terlalu signifikan. Kenapa? Karena kan ini hubungan ke batu bara. Kenapa? Ini kan seperti negara-negara eksportir batu bara seperti Indonesia ini kan kita demand-nya cukup tinggi. Jadi dengan penurunan koreksi harga komoditas dalam hal ini minyak, saya rasa tidak untuk short term at least sampai akhir tahun itu tidak akan terlalu signifikan efeknya untuk IHSG. Baik, jangka pendek untuk hari ini indeks harga saham gabungan akan bergerak ke arah mana, Pak Kenji? Kalau indeks harga IHSG hari ini kita prediksi itu ke level koreksi sampai ke 6.600. Strategi Pak Kenji? Halo Pak? Ya, silakan dilanjutkan kembali. Ya, kalau untuk hari ini ya, IHSG masih dalam tekanan seperti saya mention sebelumnya. Jadi untuk supportnya sendiri kita prediksi di level 6.600. Semoga sih kita bisa nahan at least sampai end of November ini, supaya nanti untuk di Desember untuk persiapan window dressing-nya kita akan lebih bagus lagi dan kita bisa achieve target di 6.700 perkiraan untuk akhir tahun. Dari beberapa sentimen yang berkembang Pak Kenji, baik dari sisi global maupun dari domestik, dengan arah pergerakan indeks harga saham gabungan yang sudah Anda jelaskan begitu, bagaimana strategi untuk berinvestasi di perdagangan hari ini, sektor dan saham apa saja yang masih menarik untuk diperhatikan? Tapi sebelum Anda jawab, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja pemirsa yang direkomendasikan oleh Bapak Kenji Putra Cahaya untuk perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Saham-saham pilihan ada TPIA direkomendasikan buy, kemudian MTEK juga direkomendasikan buy, dan PTPP dari konstruksi juga direkomendasikan buy dengan supportnya di 1200 dan 1320. Kemudian MAPI supportnya di 820 dan resistennya di 905 direkomendasikan hold. 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Kenji, bagaimana indikatornya Anda merekomendasikan keempat saham ini? Apakah memang dari sisi teknikal cukup
mendukung di tengah fluktuasi dari pergerakan indeks harga saham gabungan sampai sejauh ini? Oke, jadi untuk beberapa saham rekomendasi saya sendiri seperti MAPI contohnya ini memang technical sebagian besar untuk kita udah bisa entry, dalam arti kalau untuk MAPI sendiri kita baiknya wait and see sih, memang tunggu koreksi sedikit begitu. Tapi utamanya ada kondisi pandemi yang sudah case terus melandai baik di domestik maupun global, itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri khususnya sektor konsumsi. Kenapa itu saya rekomendasikan untuk MAPI sendiri, karena penjualan retail sendiri untuk di Oktober 2001 itu growth-nya cukup bagus. Well, padahal di September sebelumnya itu kan masih pembatasan PPKM, Agustus September itu masih ketat. Nah itu setelah mulai ada pelonggaran memang penjualan retailnya untuk sektor-sektor tersebut juga tumbuh cukup baik seperti itu. Nah untuk MTech sendiri saya rasa cukup hype belakangan waktu ini dengan manuver ekspansi bisnis yang dilakukan itu ke beberapa perusahaan-perusahaan yang teknologi ataupun yang bergerak di bidang hiburan seperti ada Rans diakuisisi. Rans itu untuk kolaborasi sebutnya, mereka bukan akuisisi, tapi yang dari MTech sendiri juga ada akuisisi itu dengan Bank Fama itu mereka ada akuisisi. Jadi saya rasa untuk prospek mid sampai long termnya MTech cukup baik seperti itu. Untuk TPIA sendiri kan mereka ini kan mau menerbitkan obligasi itu kurang lebih nilainya sekitar 1 triliun. Nah ini dana segar yang diperoleh ini juga akan dilakukan untuk memperbaiki permodalan TPIA sendiri. Kan mereka sendiri juga mau membangun pabrik Chandra Asri Perkasa 2 yang pabrik keduanya. Saya rasa karena sahamnya secara teknikal juga koreksinya sudah cukup dalam. Dan harga minyak yang tadi kita mention sempat menyentuh level tertinggi walaupun sempat koreksi di terakhir ini, jadi sebagai salah satu bahan utama petrokimia ya Pak ya, jadi saya rasa TPIA cukup menarik, tapi untuk TPIA memang kita untuk hold untuk long term, jadi bukan short term. Nah untuk PTPP sendiri itu sebenarnya laba bersihnya itu secara year on year tumbuh kurang lebih sekitar 207%, itu 129,40 miliar something ya Pak ya. Nah untuk bottom line sendiri memang laba dari PTPP ini dia dapat dari divestasi proyek-proyeknya dia. Jadi untuk jangka pendek itu saya rasa PTPP secara teknikal masih sangat cukup menarik. Kita bisa manfaatkan momentum untuk short term trading gitu Pak. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan ada TPIA, kemudian juga ada MTech, PTPP dan juga ada MAPI. Direkomendasikan buy dan juga hold, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik, 2 menit jelang pembukaan perdagangan di sesi pertama Pak Kenji, saya akan coba update dari data RTI yang saya pegang. Indeks harga saham gabungan sejauh ini dari pre-opening ini dibuka di zona hijau, menguat di 0,17% dan berada di level 6.694,583. Dengan penguatan di pre-opening, bagaimana Anda melihat potensi dari indeks harga saham gabungan yang tinggal beberapa poin lagi untuk menembus ke level 6.700-an Pak Kenji? Nah ini sebenarnya IHSG juga rally-nya cukup baik. Kenapa? Karena mungkin kalau kita di kuartal 3 kemarin rata-rata pengamat pasar juga prediksi target realistis untuk end of year itu di level 6.700, tapi ya cukup baik kayaknya kita lihat, semoga bahkan bisa melampaui target di akhir tahun untuk momentum window dressing-nya. Tapi untuk investor juga waspada karena memang untuk November biasa, karena Oktober kemarin sudah cukup naik cukup signifikan, ditakutkan juga market akan mulai mengambil aksi profit taking terlebih dahulu untuk persiapan nanti window dressing di end of year. Baik, ketika menembus ke 6.700-an, skenario apa yang akan terjadi? Apakah penguatan masih terus berlanjut atau memang yang seperti Anda katakan tadi peluang profit taking lebih cukup besar, Pak Kenji? Untuk November ini yang kita masih rawan itu karena market masih volatile, khususnya karena sentimen global yang telah kita bahas tadi seperti inflasi US, koreksi harga minyak memang tidak terlalu signifikan menurut saya. Nah ini kita harus waspada untuk aksi profit taking di November ini at least. Ketika nanti memang kita bisa tembus break di 6.700 itu
buat teman-teman atau investor yang memegang saham-saham dengan fundamental baik, saya rasa akan cukup bisa signifikan ya profitnya nanti untuk momentum window dressingnya. Baik, aktivitas perdagangan di sesi pertama sudah dibuka di level 6.694,583, level tertinggi di 6.698,713, beberapa poin lagi ini untuk menyentuh ke level 6.700-an. Kita tunggu saja perkembangannya. Pak